Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzi selaku pembawa materi tugas dari dosen pengampu Bapak Rahmat Subagio. Saya mau sampaikan tugas saya kenaikan harga bahan pokok, inflasi, dan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Oke. Di sini ada deskripsi kasus. Dalam deskripsi kasus ini saya memiliki konsep dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami kenaikan harga bahkan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula. Kenaikan ini terjadi akibat kombinasi faktor mikro atas makro seperti peningkatan biaya produksi, gangguan distribusi, fluktuasi nilai tukar, serta kebijakan ekonomi pemerintah. Fenomena ini berdampak langsung pada menurunnya daya beli masyarakat, meningkatkan inflasi, serta perlambatan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar pendapatan nasional Indonesia. Yang ke-1, saya akan membahas analisis kasus berdasarkan rubsum materi-materi yang saya tertinggal. Dalam materi pertama adalah pengantar ilmu ekonomi. Masalah kenaikan harga bahan pokok mencerminkan kelangkaan sumber daya dan keterbatasan faktor produksi. Pilihan ekonomi harus dilakukan oleh produsen, konsumen, dan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang pertemuan kedua adalah saya membahas tentang masalah pokok dan sistem ekonomi. Yang saya pelajari adalah masalah pokok dan sistem ekonomi ini terkait di dalam Indonesia sekarang. Kenaikan harga menunjukkan bagaimana sistem ekonomi campuran Indonesia bekerja. Pemerintahan perlu hadir untuk mengatasi kegagalan pasar dan menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Yang kedua adalah analisis kasus berdasarkan resum materi. Dalam materi ini saya membahas pertemuan ketiga adalah permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kenaikan biaya produksi sekarang menggeser kurva penawaran ke kiri, sementara permintaan bahan pokok bersifat inelastis. Hal ini menyebabkan harga keseimbangan baru yang lebih tinggi. Yang keempat adalah produksi dan biaya produksi. Biaya produksi dan produksi sekarang meningkatnya harga input pokok, energi, transportasi menyebabkan biaya total dan biaya marginal produsen meningkat, sehingga harga jual produk juga naik. Yang selanjutnya adalah analisis kasus berdasarkan resum materi pertemuan. Yang kelima adalah struktur pasar. Pertemuan struktur pasar sekarang. Distribusi bahan pokok di Indonesia cenderung bersifat oligopolistik, sehingga terdapat kekuatan pasar yang dapat mempengaruhi harga. Kondisi ini membutuhkan pengawasan pemerintahan. Pertemuan ke-6 adalah membahas pendapatan nasional. Pendapatan nasional sekarang. Kenaikan harga bahan pokok menurunkan pendapatan real masyarakat, sehingga konsumsi rumah tangga menurun dan berdampak pada pendapatan nasional Y. Yang selanjutnya adalah analisis kasus berdasarkan resum materi
pertemuan 7 adalah inflasi dan pengangguran. Dan sekarang di Indonesia adalah banyaknya inflasi dan pengangguran. Kenaikan harga bahan pokok memicu inflasi, dorongan kerja, biaya, cost push inflation. Jika berlangsung lama, inflasi dapat menekan produksi dan meningkatkan pengangguran. Yang pertemuan ke-8 adalah membahas perdagangan internasional. Sekarang perdagangan Indonesia internasional ketergantungan pada impor bahan pangan membuat harga domestik sensitif terhadap harga internasional dan nilai tukar. Permasalahannya di sini adalah perdagangan internasional impor sekarang melonjak jauh daripada ekspor. Pertemuan ke-9 adalah membahas perekonomian dua sektor. Dalam model dua sektor, penurunan konsumsi rumah tangga akibat harga tinggi menurunkan pendapatan perusahaan dan pendapatan nasional. Jadi dalam mode dua sektor ini, penurunan konsumsi rumah tangga mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan dan pendapatan nasional. Kemungkinan dari sini adalah banyaknya pengangguran selalu terbanyak. Yang pertemuan ke-10 adalah perekonomian tiga sektor. Pemerintah dapat menstabilkan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah subsidi dan operasi pasar untuk menekan harga bahan pokok. Yang pertemuan ke-11 adalah perekonomian empat sektor. Ekspor impor bahan pangan mempengaruhi pendapatan nasional melalui komponen defisit impor pangan dapat melemahkan perekonomian. Yang pertemuan ke-12 adalah membahas neraca pembayaran dan nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi harga impor bahan pangan dan keseimbangan neraca pembayaran. Pertemuan 11 adalah membahas pertemuan ke-13 membahas kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal, subsidi, bantuan sosial, dan pengendalian harga. Kebijakan moneter, pengendalian inflasi melalui pengaturan suku bunga dan uang beredar. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Untuk ini saya memiliki solusi terintegrasi berdasarkan teori dari pertemuan 1-13. Solusi mikroekonomi adalah 1. Subsidi input produksi. Yang kedua harus efisiensi distribusi dan logistik. Yang ketiga pengawasan struktur pasar. Solusi makroekonomi, operasi pasar dan bantuan sosial. Kebijakan fiskal ekspansif terbatas. Kebijakan moneter yang hati-hati. Penguatan produksi domestik. Kesimpulannya adalah studi kasus ini menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan pokok merupakan masalah ekonomi kompleks yang melibatkan aspek mikro dan makro. Penyelesaian masalah membutuhkan pemahaman komprehensif terhadap teori ekonomi mikro dan makro. Dari pertemuan 1 hingga 13 serta peran aktif pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Jadi dari kesimpulan ini materi-materinya yang harus kita rawat, kita pikirkan dalam situasi sekarang ada banyaknya inflasi dan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia agar tidak melibatkan pengangguran inflasi yang sangat besar di negara Indonesia ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Dari saya Nur Fauzi, dosen pengempu
Bapak Rahmat Subagio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.